Shalom, selamat pagi. Judul renungan kita pada hari ini adalah apa saja yang kita minta dalam namanya, Ia akan melakukan. Sebelum kita lanjutkan, pastikan sahabat telah berdoa. Ayatnya di dalam Yohanes 14 ayat 13 dan 14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Kalau kita lihat dua ayat ini, secara sederhananya ini adalah pengulangan. Penekanannya adalah aku akan melakukannya. Dan di sini diulangi lagi, aku akan melakukannya. Melakukan apa? Melakukan yang kamu minta. Dan di sini juga meminta sesuatu. Tujuannya apa? Supaya Bapa dipermuliakan. Namun, untuk dapat boleh Tuhan melakukannya, di sini tuh ada syarat, yaitu dalam namaku. Dan di sini itu dia bilang minta kepadaku dalam namaku. Agak unik ya, meminta kepadaku dalam namaku. Coba bayangkan kita meminta kepada presiden, kita ini udah minta nih sama dia gitu kan. Terus apa artinya dalam namaku? Presiden itu berkata, mintalah apa yang kamu inginkan kepadaku dalam namaku. Kita perlu bisa mengerti lebih dalam sebenarnya apa yang dimaksud berulang kali dikatakan dalam namaku. Itu mungkin yang perlu kita ingat untuk suatu saat kita boleh mengerti keterkaitan antara ayat dengan ayat. Oke, kita baca. Berjalan di jalan iman yang sempit. Percayalah pada semua janji Tuhan. Percaya pada Tuhan meski dalam kegelapan. Itulah saatnya untuk beriman. Tetapi engkau sering membiarkan perasaan mengatur hidupmu. Engkau mencari kelayakan dalam dirimu sendiri ketika engkau tidak merasa dihibur oleh Roh Allah, dan putus asa karena engkau tidak dapat menemukannya. Engkau tidak percaya sepenuhnya kepada Yesus, Yesus yang mulia. Engkau tidak menjadikan kelayakannya untuk menjadi segalanya. Hal terbaik yang bisa engkau lakukan tidak akan menghasilkan kebaikan di hadapan Tuhan. Kelayakan Yesuslah yang akan menyelamatkanmu. Darahnya yang akan mencucikan engkau. Tetapi engkau harus berusaha keras. Engkau harus melakukan apa yang engkau bisa lakukan. Bersemangatlah dan bertobatlah, lalu percayalah. Di sini ada beberapa kata kunci ketika berjalan di jalan iman. Artinya ketika kita menghadapi jalan-jalan yang sempit atau jalan-jalan yang gelap, dikatakan jangan membiarkan perasaan itu mengatur hidup kita. Perasaan yang seperti apa sih gitu ya? Perasaan mungkin yang takut, perasaan yang gelisah, perasaan yang mungkin aduh aku udah berdoa ini tapi kok kayak nggak ada kedamaian, nggak ada ketenangan gitu ya. Mungkin itu yang boleh kita coba bayangkan. Engkau mencari kelayakan dalam dirimu sendiri ketika engkau tidak merasa dihibur oleh Roh Allah dan putus asa karena engkau tidak dapat menemukannya. Kata kuncinya di sini kelayakan, karena di kalimat berikutnya ada dibilang tentang kelayakan. Engkau tidak menjadikan kelayakannya. Nah ini, berarti ada kelayakan diri sendiri dengan kelayakan Tuhan. Hal terbaik yang bisa engkau lakukan tidak akan menghasilkan kebaikan di hadapan Tuhan. Kelayakan Yesuslah yang akan menyelamatkanmu. Darahnya yang mencucikan, tetapi engkau harus berusaha keras. Engkau harus melakukan apa yang engkau bisa. Bersemangat, bertobat, lalu percayalah. Ketika menghadapi jalan sempit, jalan gelap, jangan biarkan perasaan yang mengatur. Jangan juga mengandalkan diri sendiri, tapi mengandalkan Tuhan. Kita harus melakukan apa yang kita bisa, tapi berfokus kepada Tuhan. Dan terakhir adalah bersemangatlah, bertobat, lalu percayalah. Saya melihat bahwa jika kita tidak merasakan jawaban langsung atas doa-doa kita, kita harus berpegang teguh pada iman kita dan tidak membiarkan ketidakpercayaan masuk, karena itu akan memisahkan kita dari Tuhan. Ya, ini satu teguran buat kita. Jika iman kita goyah, kita tidak akan menerima apapun darinya. Keyakinan kita pada Tuhan harus kuat, dan saat kita sangat membutuhkannya, berkat akan turun ke atas kita seperti hujan deras. Wow. Ya. Ketika para hamba Tuhan berdoa untuk meminta roh dan berkat-Nya, terkadang itu datang dengan segera, tetapi itu tidak selalu diberikan. Pada saat seperti itu, jangan menjadi lemah. Biarlah imanmu memegang teguh janjinya bahwa itu akan datang.
Biarlah kepercayaanmu sepenuhnya kepada Tuhan, dan seringkali berkat itu akan datang ketika engkau sangat membutuhkannya. Dan engkau secara tidak terduga menerima pertolongan dari Tuhan ketika engkau menyampaikan kebenaran kepada orang-orang yang tidak percaya, dan akan dimampukan untuk mengucapkan firman dengan jelas dan penuh kuasa. Ya, sudah cukup. Di sini adalah tentang meminta dalam namanya, dan janji Tuhan Dia akan melakukannya. Meskipun di jalan sempit, di jalan gelap, jangan biarkan perasaan yang mengatur kita. Jangan juga kita mengandalkan kelayakan diri kita gitu. Jadi ngerasa diri kita itu benar gitu. Dan kita harus mengandalkan kelayakan atau kebenaran daripada Tuhan. Dan dalam hal segala sesuatu menghadapi pencobaan, kita harus melakukan apa yang kita bisa lakukan. Yang sudah pasti yang kita bisa lakukan itu adalah bersumber daripada Tuhan itu sendiri. Dan semangatnya adalah bersemangatlah, bertobatlah, dan percayalah. Kadang kita tidak mendapatkan jawaban langsung atas doa-doa kita. Tapi permintaannya adalah kita harus berpegang teguh pada iman dan jangan membiarkan ketidakpercayaan masuk. Mungkin sederhananya gini ya. Ketika kita berdoa, kadang kita itu mungkin sudah lelah berdoa. Kadang pertama kali ketika kita merasakan kebutuhan itu di saat itulah kita mungkin merasa menggebu-gebu untuk berdoa. Tapi ketika kita mungkin tidak melihat jawabannya, kita itu mulai apa sih yang salah gitu kan. Terus bukan hanya apa yang salah, tapi kita untuk apa sih berdoa? Kurang lebih seperti itu. Jadi terkadang kita berdoa, kenapa tidak dijawab-jawab, dan kita merasa letih untuk berdoa. Makanya di sini tuh dikatakan keyakinan kita pada Tuhan itu harus kuat. Dan di saat yang tepat, berkat akan turun ke atas kita seperti hujan deras. Ini janjinya. Percaya. Dan dikatakan berulang-ulang, itu tidak selalu diberikan secara langsung, secara segera gitu ya. Tapi biarlah iman kita itu teguh memegang janjinya bahwa itu akan datang. Kita nggak tahu itu kapan datang, tapi kita percaya bahwa itu akan datang. Iya ya. Kadang kita berdoa itu sebenarnya kita doakan itu adalah suatu kebaikan gitu. Dan kita percaya bahwa kebaikan itu datang. Mau datangnya sekarang nanti kita tahu, tapi endingnya itu baik. Itu ya versinya Tuhan dengan versinya kita itu berbeda. Itu yang mungkin boleh kita ingat ya. Di sini ada yang menarik, kenapa saya tebalin adalah secara tidak terduga menerima pertolongan dari Tuhan ketika engkau menyampaikan kebenaran kepada orang-orang yang tidak percaya dan akan memampukan untuk mengucapkan firman dengan jelas dan kuasa. Pertolongan Tuhan itu datang ketika kita pun juga sambil bekerja. Wow. Jadi kita tuh dibilang jangan malas gitu ya. Minta tolong. Tapi kita tidak menolong orang lain gitu. Jadi ini salah satu bukti ketekunan mungkin ya, ketekunan dan juga kepercayaan kepada Tuhan. Walaupun kita susah, walaupun kita bermasalah, kita berdoa minta tolong, walaupun belum ada, ya kita tetap bekerja seperti sebagaimana Tuhan bekerja. Itu renungan kita pada pagi hari ini. Kita lanjutkan ke dalam prinsip dan aplikasi. Prinsip yang pertama mungkin mengenai dalam hal berdoa kita tidak boleh berkecil hati jika jawaban dari doa itu, kita tidak boleh berkecil hati jika doa kita tidak dijawab segera. Tapi kita harus memiliki iman bahwa pertolongan pastilah datang. Jangan biarkan perasaan mengatur diri kita. Dan yang kedua, dalam hal meminta pertolongan, janganlah kita diam saja. Lakukanlah pekerjaan Tuhan sambil bekerja. Tuhan akan mencurahkan pertolongan. Dua saja. Sedangkan tentang aplikasinya,
berdoa selalu tiada henti tanpa memandang perasaan. Doakan agar Tuhan memberikan kontrol perasaan yang tepat. Dan kalau yang nomor 2, tetap lakukan kerjaan meskipun dalam situasi berat. Oke, kita baca sama-sama. Yang pertama, dalam hal berdoa, kita tidak boleh berkecil hati jika doa kita tidak dijawab segera. Tetapi, kita harus memiliki iman bahwa pertolongan itu pastilah datang. Jangan biarkan perasaan mengatur diri kita. Aplikasinya, berdoa selalu tiada henti tanpa memandang perasaan. Doakan agar Tuhan memberikan kontrol perasaan yang tepat. Dan yang kedua, dalam hal meminta pertolongan, janganlah kita diam saja. Lakukanlah pekerjaan Tuhan. Sambil bekerja, Tuhan akan mencurahkan pertolongan. Aplikasinya, tetap lakukan pekerjaan meskipun dalam situasi berat. Itu saja renungan kita pada pagi hari ini. Jangan lupa berdoa tutup. Tuhan Yesus memberkati.